Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan aktivitas yang akan kita lakukan pada hari ini semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, silahkan dibuka buku paketnya. Hari ini kita melanjutkan materi kita, yakni meyakini hari akhir dengan mawas diri. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya ya. Nah, di sini ada pengertian dan dalil hari akhir. Ya, jadi apa sih hari kiamat itu? Dan kenapa itu disebut sebagai hari kiamat? Ya di sini sudah dijelaskan ya anak-anak dalam PowerPoint. Hari kiamat itu disebut juga dengan hari akhir. Kenapa? Karena tidak ada hari lagi setelah hari tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan istilah lain bagi hari akhir, yaitu yang menunjukkan dahsyatnya hari tersebut. Nah, nama-nama yang dimaksud itu bukanlah sinonim, karena setiap nama memiliki makna tersendiri. Jadi hari akhir itu juga punya nama-namanya masing-masing, tapi itu bukan sinonim atau persamaan kata, melainkan dia punya maknanya atau artinya sendiri. Nah, di sini sudah ada Quran surah Al-Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Nah, di dalam ayat ini sudah menjelaskan dan sudah menginformasikan kepada kita bahwa hari kiamat itu pasti datang. Dan itu bukanlah hal yang tidak mungkin untuk terjadi. Karena hari kiamat itu juga merupakan salah satu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Next, nah di sini ada jenis hari kiamat. Nah, para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Pada kiamat sugro hanya bagian-bagian tertentu yang mengalami kehancuran. Kiamat sugro merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini. Nah, di sini juga ada kiamat kubro, yakni kiamat besar. Kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kematian semua makhluknya, kecuali yang dia kehendaki. Alam kehidupan manusia pun akan berganti dengan alam baru, yakni alam akhirat. Nah, jadi sudah jelas ya di sini anak-anak ada perbedaan antara kiamat sugro dan kiamat kubro, yaitu kiamat sugro itu adalah kiamat kecil, kiamat kubro itu kiamat besar. Contoh dari kiamat sugro yakni mungkin kematian seseorang, musibah yang biasa kita lihat di TV-TV seperti longsor, tsunami, gempa bumi, bencana alam yang lain, itu termasuk daripada kiamat kecil atau kiamat sugro. Nah, kiamat kubro yakni hancurnya seluruh alam semesta gitu. Jadi mungkin anak-anak juga bisa mencari referensi videonya di YouTube bagaimana simulasi contoh kiamat kubro gitu seperti apa. Oke, baik kita lanjut. Nah, di sini ada gambaran secara tersurat dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran sudah sedikit spill kepada kita bagaimana kira-kira nanti hari kiamat itu. Pertama, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kali yang pertama. Semua makhluk akan mati yang sudah dijelaskan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 68. Yang kedua, langit menjadi terpecah belah seperti dijelaskan dalam surah Al-Muzammil ayat 18. Yang ketiga, manusia seperti anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung dihamburkan dijelaskan dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 4-5. Terakhir, terjadi goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban yang berat disebutkan dalam Quran surah Az-Zalzalah ayat 1-2. Nah, di sini Quran sudah sedikit menggambarkan, sedikit menginformasikan kepada kita bahwa gimana sih nih kiamat nanti terjadi seperti apa tuh. Di sini sudah dijelaskan bahwa manusia seperti anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung dihamburkan. Terus langit terpecah belah, guncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban yang berat. Dan di situ Al-Quran sudah mengspil bagaimana kira-kira kiamat itu akan terjadi, betapa dahsyatnya, betapa mengerikannya kiamat itu. Next,
peristiwa dan tanda-tanda kiamat sugro dan kubro. Nah, di sini ada peristiwa dan juga tanda-tanda daripada kiamat sugro dan kubro ya anak-anak. Dari kiamat sugro dulu, yaitu peristiwa kematian. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, bencana alam, maraknya perzinaan, meningkatnya kejahatan seperti pembunuhan, korupsi, krisis ekonomi, dan meningkatnya pergaulan bebas itu adalah contoh atau tanda-tanda peristiwa dari kiamat sugro ya anak-anak. Yang kedua ada kiamat kubro. Nah, di sini contohnya tanda-tandanya ialah munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa bin Maryam, munculnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari sebelah barat, munculnya awan hitam atau dukhon, dan terakhir munculnya dabbah, hewan melata pada pagi hari. Nah, di sini sudah dijelaskan tanda-tanda kiamat kubro atau sedikit ya tanda-tanda lah, tanda-tanda kira-kira dari banyaknya tanda-tanda yang sudah dijelaskan di sini. Kalau itu sudah muncul di dunia, maka kita sudah mendekati dengan kiamat kubro ya anak-anak. Next, nah di sini ada pendapat para ahli mengenai kiamat. Di sini ada pendapat dari astronomi dulu ya anak-anak yang mengatakan bahwa bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Namun daya tarik menarik itu semakin lama akan semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Akhirnya akan saling bertabrakan dan hancur alam jagat raya ini. Yang kedua ada ahli geologi yang menyatakan bahwa di dalam perut bumi terdapat gas panas yang berkembang dan terus-menerus menekan ke arah luar bumi. Namun lama-kelamaan gas yang ada semakin melemah sehingga tekanan dari luar semakin kuat mengakibatkan gas bumi meledak dengan ledakan yang dahsyat dan mengeluarkan isi bumi. Nah, dari ahli geologi sudah menjelaskan juga bagaimana dahsyatnya kira-kira hari kiamat itu. Nah, di sini ada rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Ya, jadi di sini ada beberapa rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Yang pertama yaumul barzah, itu alam kubur yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi mungkin kita sering banget mendengar alam barzah, alam barzah. Nah, ini yang dimaksud dari alam barzah yaitu alam kubur yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Yang kedua, setelah kita pada alam kubur, nextnya yaitu yaumul ba'ats, di mana hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur. Jadi bagi yang sudah meninggal, mereka ada dalam kubur. Nanti pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan semua dari alam kubur. Yang ketiga, yaumul mahsyar, ya hari dikumpulkan seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya. Ya, jadi setelah dibangkitkan dari kubur, seluruh manusia itu akan dikumpulkan. Yang next, yaumul hisab, yaitu hari perhitungan amal perbuatan manusia selama menjalani hidup di dunia. Jadi dihisab, dihitung amal kita, lebih banyak amal yang baik atau amal yang buruk. Yang selanjutnya yaumul mizan, hari ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia. Nah, ini hari penimbangan nih. Dihitung tuh di situ. Apakah si A perbuatan baiknya lebih banyak atau perbuatan buruknya lebih banyak, seperti itu. Nanti jika ternyata perbuatan baiknya lebih banyak ataupun perbuatan buruknya lebih banyak, akan ada konsekuensi yang mereka terima, di mana di nextnya yaumul jaza, di mana hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Nah, di sini kalau kita berbuat baik maka kita akan mendapat ganjaran yang baik. Jika kita banyak berbuat buruk maka kita juga akan mendapatkan ganjaran yang buruk ya anak-anak. Yang terakhir surga dan neraka. Bagi yang beramal baik, ganjaran baiknya ialah masuk surga. Begitu juga sebaliknya, bagi yang banyak beramal buruk atau melakukan perbuatan buruk, maka dia akan masuk ke dalam neraka ya anak-anak. Oke, next. Nah, mawas diri sebagai hikmah dari iman kepada hari akhir. Nah, apa sih mawas diri itu anak-anak? Ialah kemampuan untuk mengelola respons sosial dalam konteks kehidupan nyata. Menyesuaikan tindakan Anda dengan budaya, lingkungan, dan kebiasaan orang lain. Sikap ini mencerminkan kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap situasi tertentu dengan tujuan mencegah terjadinya konsekuensi negatif. Jadi mawas diri ini simpelnya adalah berjaga-jaga. Dari misalnya kita takut ketika kita melakukan sesuatu, kita berpikir dulu apakah yang akan kita lakukan ini berdampak baik atau berdampak buruk. Jadi itu adalah bentuk kehati-hatian kita terhadap
situasi yang akan terjadi setelah kita melakukan perbuatan itu. Nah, di sini mawas diri itu sebagai kehati-hatian untuk mencegah terjadinya konsekuensi negatif. Next, sifat mawas diri ditunjukkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan sikap sombong, menghindari perbuatan tidak terpuji, dan senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, berperilaku adil dalam kehidupan di dunia ini, termasuk adil terhadap Allah dengan mengutamakan ibadah dibandingkan hal-hal lainnya yang bersifat duniawi. Yang ketiga, hindari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah dan senantiasa berdoa kepada Allah agar senantiasa diberi kebaikan di dunia dan akhirat. Terakhir, berperilaku jujur dengan menyesuaikan antara perkataan dan perbuatannya atau tidak bersifat munafik. Nah, jadi itu adalah contoh daripada sifat mawas itu seperti apa. Nah, Bapak harap anak-anak semua di sini mengamalkan sifat mawas diri yang sudah Bapak contohkan tadi, yang sudah Bapak sebutkan tadi, supaya apa? Supaya kita itu terhindar dari perilaku-perilaku yang negatif. Untuk apa? Agar ketika nanti di hari penimbangan, di yaumul hisab tadi, amal kita itu lebih banyak amal yang baik, sehingga ganjaran yang kita terima adalah surga. Nah, Bapak yakin di sini semua anak-anak Bapak pasti tidak ada yang mau masuk neraka kan? Nah, jadi mulailah dari kita sendiri, kesadaran kita untuk mengurangi atau bahkan berhenti melakukan tindakan-tindakan negatif atau yang tidak terpuji. Tujuannya apa? Supaya kita dapat mendapatkan pahala, banyak pahala. Lalu kita dengan banyaknya pahala itu kita akhirnya bisa merasakan amal yang sudah kita kerjakan, ganjaran dari amal yang sudah kita kerjakan itu ya anak-anak. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Bapak harap anak-anak dapat mengerti materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Tidak hanya itu, Bapak harap juga anak-anak bisa mengimplementasikan atau menerapkan materi yang sudah Bapak ajarkan tadi ke dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.